Semua orang pergi ke masjid untuk meminta pengharapan dan mengajukan permohonan kepada Allah. Anak laki itu juga datang kemari untuk mencari jawaban. Neng kenal sama anak laki-laki itu? Dia suami saya, Pak. Oh, suami Neng? Insya Allah, dia segera akan mendapatkan jawaban yang dicarinya. Tapi saya sendiri nggak tahu jawabannya. Jawabannya sudah ada di hati Neng. Sekarang tinggal Neng sendiri. Harus yakin dan mendengarkan suara hati Neng. Ya. Saya pergi dulu ya, Vin. Bener nih, nggak mau ikut ke spa. Nggak usah lah, Rat. Saya kan lagi mau membicarakan sama Mas Hasim masalah pesta pertunangannya Adrian sama... Ah iya, saya lupa. Pokoknya kalian atur, saya mau pestanya semeriah mungkin, habis-habisan. Kalau perlu, pasang pengumuman di koran, oke? Oke. Ya, ya. Ibu ngapain di sini? Mulai sekarang jangan kamu panggil saya ibu. Kamu kan sudah membunuh ibu kamu waktu kamu dilahirkan. Apa sekarang kamu juga mau bunuh saya? Ya. Adrian itu tidak akan bisa kembali sama kamu, Ana. Jangan mimpi kamu. Adrian itu sudah akan menikah dengan gadis lain. Dan kamu akan menjadi janda miskin seumur hidup. Kalau kamu tidak mau mengikuti kata saya. Ana, saya ini udah capek hidup miskin. Saya tidak akan melepaskan tambang emas itu dari tangan kita. Hidup ini bukan saja berputar di antara cinta dan Adrian, tapi sekitar uang. Uang dan hanya uang. Ibu! Jangan dekat-dekat sama saya. Pergi kamu! Pergi! Ibu! Pergi! Ibu! Ibu! Kenapa kamu biarkan ibu? Kenapa kamu biarkan ibu mati, Kenapa, nak? Kenapa kamu tolong ibu kamu yang jahat ini? Yang kejam ini sama kamu selama ini, Kenapa, Ana, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, Ana. Kamu gak apa-apaan. Saya sudah bikin perincian biayanya, Mas. Untuk pesta dengan 1.000 tamu, biayanya sekitar 600 jutaan. 600 juta. Nah, kita akan bisa menguruk keuntungan banyak dari biaya pesta itu. Kalau biaya pestanya 600 juta, saya akan minta 1 M sama Ratna. Berarti yang 400 juta buat kita ya, Mas? Apa Ratna mau memberikan dana sebesar itu, Mas? Vina, kamu masih meragukan kemampuan Masmu ini, ya? Selama ini, Ratna itu selalu percaya dan mendengarkan kata-kata saya. Buktinya, dengan gampang dia memberikan uang untuk menyogok Bu Eli. Iya ya, padahal uang sebesar itu akhirnya masuk ke kantong kita ya, Mas? Ya. Dan ternyata Ratna nggak tahu dan nggak curiga sama sekali. Aduh, Mas ini memang hebat. Mas memang hebat. Ya, percuma punya adik kaya. Ya, kita harus manfaatkan dong. Masa kita nggak kebagian apa-apa? Saya nggak nyangka Om dan Tante sudah menipu Mama. Adrian, kamu jangan salah sangka dulu. Saya mendengarkan perkataan Om sendiri. Malah Om menertawakan kebodohan Mama karena percaya dengan tipu daya Om dan Tante. Adrian,
Om dan Tante bukan penipu. Bukan penipu. Iya. Tapi tukang catut. Om sama Tante sama saja seperti tukang catut karcis di terminal. Yang cuma mencari keuntungan dari mencatut. Adrian, apa yang Om dapatkan selama ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Om berikan untuk keluarga kamu. Apa yang Om berikan buat kami? Om sudah banyak membantu mama kamu mengatasi berbagai masalah. Om sudah bekerja keras memenuhi harapan mama kamu untuk memisahkan kamu sama Ana. Apa? Om sama Mama sekongkol untuk menghancurkan rumah tangga saya. Bukan. Maksud Om bukan begitu. Maksud Om membantu kamu supaya bisa lepas dari Ana. Pergi dari sini. Adrian, Pergi dari sini. Om mohon, tolong jangan sampai mama kamu tahu soal ini. Adrian, tolong. Tolong Om, Adrian. Om Hashim membantu Mama menghancurkan rumah tangga saya. Lika sendiri sudah mengakui kesalahannya dan penyesalannya. Ya Tuhan, siapa yang harus saya percaya? Kenapa saya masih juga nggak ingat apa-apa? Menunya? Hanya Allah yang bisa memberikan jawaban. Alhamdulillah ya Kak, Ibu sekarang udah mau sholat bareng-bareng kita. Alhamdulillah, Allah telah membuka pintu hati kita semua di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita jadi keluarga yang selalu dilindungi sama Allah ya. Amin. Karena sekarang Ibu jadi baik ya. Ibu sudah bertobat sayang, gak marahin kakak lagi. Neng, Kenapa sih panik gitu? Apa sih? Akan dilangsungkan pertunangan Adrian Iranata Kusuma. Kakak. Kakak. Saya sudah mendengar rencana kamu bertunangan dengan Asri. Kamu keberatan? Enggak. Saya ingin mengucapkan selamat. Ya, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Saya ingin tanya sama kamu. Kalau Ana mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, kamu merelakan? Saya nggak peduli lagi dengan kehidupan Ana. Saya benar-benar mau melupakan masa lalu saya, semuanya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, saya lega aja mendengar ucapan kamu. Ucapan apa? Ternyata kamu sudah nggak peduli lagi dengan Ana. Jadi apapun yang dilakukan Ana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, nggak ada pengaruhnya dengan kamu kan? Yan, ada kabar gembira. Ada apa, Ma? Kabar gembira, ayo cepat. Yuk. Yan. Ayo cepat katakan, apa maksud kedatangan kamu? Jangan lama-lama. Saya kesini mau mengucapkan selamat atas pertunangan kamu. Assalamualaikum. Ana, Biarkan dia pergi. Kita tidak perlu lagi mengurus ke pengadilan. Kalian sudah cerai resmi. Ana. Ana sudah menandatangani surat perceraian kalian. Ana sudah tanda tangan, Mas. Sekarang tinggal Adrian yang tanda tangan. Itu artinya perceraian mereka sudah syah menurut hukum. Rencana saya terbukti berhasil. Jadi gak sia-sia kalau kita menyogok Bu Eli kan? Ini pasti Bu Eli yang paksa Ana untuk menaikkan surat cerai ini. Artinya, besok saya harus memberikan lagi uang buat Bu Eli. Buat apa lagi, Mas? Bonus. Karena saya janji sama Bu Eli untuk memberi bonus kalau Ana sudah menandatangani surat cerai. Bonus? Iya, nggak besar, cuma 50 juta. Nggak ada artinya kan, dibanding kebahagiaan yang kita dapatkan. Coba kamu bayangkan, Adrian akan menikah dengan Asri, dan keinginan kamu akan terlaksana. Itu nggak benar. Adrian? Tidak ada yang memaksa Ana untuk menandatangani surat cerai ini. Dari mana kamu tahu? Uang yang mau berikan tidak sepeser pun diterima oleh Bu Eli. Tapi masuk ke kantong Om. Apa?
Mas. Saya nggak nyangka Adrian tega menuduh kami. Padahal kami yang selama ini menolong Adrian supaya terlepas dari cengkeraman Ana dan Bu Eli. Tapi kenapa Adrian bisa menuduh kalian seperti itu? Ayo, Vin. Bereskan semua barang-barang kita. Malam ini juga kita pergi dari sini. Mas? Saya tersinggung sekali, Ratna. Sangat tersinggung. Saya masih punya harga diri. Saya sudah dituduh sembarangan oleh keponakan yang sangat saya sayangi. Jangan, Mas. Jangan pergi, jangan emosi. Biar nanti saya bicara sama Adrian. Saya akan cari tahu kenapa Adrian bisa menuduh kalian menggelapkan uang Bu Eli itu. Maafkan saya ya. Mama nggak percaya sama saya? Bukan Mama tidak percaya sama kamu, Yan. Tapi kan... Ma, saya memang hilang ingatan, Ma. Saya sakit. Tapi saya nggak tuli, Ma. Saya dengar sendiri mereka menertawakan Mama. Dengan membicarakan keuntungan yang mereka dapat. Dengan membohongi Mama. Kapan kamu mendengar soal itu? Kemarin, Ma, waktu Mama nggak ada di rumah. Semuanya tergantung Mama. Saya nggak mau mereka menipu Mama terus-terusan. Kalau Mama rela diporotin, ya terserah. Ya. Seharusnya hari ini hari bahagia untuk kamu, Yan. Bagaimana kalau soal Masim kita lupakan dulu? Kita konsentrasi soal pertunangan kamu. Dengan surat itu kamu resmi bercerai dan bisa menikah lagi. Mas kok tenang-tenang aja sih, bukannya mikir? Vina, saya tahu siapa Ratna. Ratna itu adik saya. Dia sangat membutuhkan kita dan sangat bergantung sama kita. Dan dia sangat percaya sekali sama kita. Mas, Adrian itu kan anaknya Ratna. Biar bagaimana, Ratna itu akan lebih percaya sama Adrian daripada sama kita, Mas. Alah, walaupun Adrian itu anaknya sendiri, tapi Ratna lebih percaya sama kita. Sudahlah, kamu tenang saja. Lagian Adrian tidak punya bukti. Adrian tidak akan bisa membuktikan tuduhannya. Kalau Ratna nekat langsung nanya sama Bu Eli gimana? Kalau itu mana mungkin bisa terjadi, Vina. Gak mungkin lah. Dan kita semua sudah tahu kalau Ibu Eli itu memang mata duitan. Sudahlah, kamu tenang saja, nggak usah panik. Ayo tidur, sudah malam nih. Ayo, ayo. Halo, Sinta, kamu di mana? Kita sudah menunggu kamu di kantor pengacara. memangnya ada apa, Om? Kan acara hibah warisannya sudah dibatalkan. Iya, tapi kan masih ada urusan yang harus kita selesaikan dengan pengacara. Urusan apa lagi, Om? Perceraian kamu dengan Surya. Baik, saya siap-siap dulu, Om. Mas, lihat ini, Mas. Wah, siapa yang memasang pengumuman ini? Iya, mungkin Adrian dan Asri sendiri yang pasang. Mereka sudah tidak sabar ingin meresmikan hubungan mereka, Mas. Ngomong-ngomong, bagaimana rencana pesta kita? Ya, saya sudah putuskan untuk tidak ikut campur lagi sama urusan Adrian. Apa? Ya, daripada saya nanti dituduh lagi menggelapkan uang, lebih baik kamu saja yang mengurus sendiri. Loh, Mas. Saya tidak mungkin bisa melakukan hal itu sendirian tanpa bantuan Mas. Mas harus bantu saya. Harus. Nanti kalau Adrian keberatan bagaimana? Ya, Adrian tidak perlu tahu hal ini, Mas. Yang penting, Mas atur semuanya sesuai dengan keinginan saya, oke? Ya,
Baiklah kalau kamu menghendaki seperti itu. Tapi ingat, ini bukan keinginan saya. Saya hanya membantu. Pagi, Pak. Hai, pagi. Adrian, nih lihat. Iklan yang kamu pasang di koran. Iklan apa, Ma? Iklan pengumuman pertunangan kalian. Assalamualaikum, Bu. Sudah siap mau ke terapi? Saya ambil kursi rodanya dulu, Ibu ya. Ana, Kamu nggak marah kan sama ibu? Kamu masih mau ngurus ibu, An? Terima kasih ya, An. Selamat siang. Siang. Mari, silakan duduk. Supaya kita bisa segera selesaikan urusan hibah warisan ini. Apa? Om bilang kita kesini hari ini untuk membicarakan Sudahlah, Sinta. Semua sandiwara kita sudah selesai, Sin. Sandiwara kamu, sandiwara Om, juga sandiwara Surya. Sekarang kita memulai babak baru. Dan saya menolak permohonan cerai kamu, Sin. Surya. Kamu jahat, Sur. Kamu udah sekongkol sama Om Sarif buat ngebohongin aku. Memangnya cuma kamu aja yang bisa ngerjain orang, Sin? Tapi kamu udah mempermainkan perasaan aku. Ambek nih, yang penting skor kita ini 1-1 alias seri. Sorry, Tuan Putri. Aduh, jangan marah begitu dong. Kenapa, Sur? Masya Allah. Adrian. Mau apa lagi kamu kesini? Saya nggak perlu dukun palsu untuk meramal masa depan saya. Lu betul-betul sudah kehilangan akal sehat lu, Yan? Saya heran, kenapa semua orang repot ngurusin saya? Itu masalah pribadi saya. Saya mau menikah sama siapapun, itu hak saya. Yan, gue ini prihatin sama lu karena gue ini sahabat lu, Yan. Walaupun lu sudah lupa sama persahabatan kita, tapi gue enggak, Yan. Gue cuma enggak bisa diam aja kalau melihat lu menyiksa diri lu seperti ini. Buat apa sih gue repot-repot ngurusin lu, Yan? Kalau gue ini nggak peduli sama lu, buat apa gue kemari? Pokoknya, Yan, lu mesti dengar kata-kata gue dan lu juga harus percaya sama gue. Percaya sama kamu? Sama penipu yang menyamar menjadi dukun palsu? Yan, itu semua gue lakukan karena gue sudah kehabisan akal, Yan. Semua gue lakukan supaya ingatan lu tuh bisa pulih kembali, Yan. Sorry, kamu nggak perlu repot-repot. Saya sudah memutuskan untuk melupakan semua masa lalu saya untuk membuka lembaran baru. Masya Allah. Nia, tolong satpam kesini ya, antar tamu saya. Lu akan nyesel, Yan. Lu akan nyesel, Yan. Lu akan nyesel, Yan. Masih, Pak. Antar tamu saya ke bawah. Baik, Pak. Mari, Pak, ikut saya. Oh, begini. Begini cara lu memperlakukan sahabat lu sendiri, begini. Oke. Baik, Pak. Mari ikut saya.
Oke. Nanti kalau saya nikah, saya akan kasih undangan. Oke. Mengapa begitu banyak orang membela Ana? Kenapa begitu banyak orang menyalahkan saya? Kemana saya harus mencari jawaban? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Belum ketemu juga. Bapak bicara sama saya, Pak? Iya. Kemarin saya lihat kamu kesini dan sekarang datang lagi. Belum ketemu juga rupanya. Belum ketemu apanya, Pak? Kamu datang kemari kan pasti punya pertanyaan, punya permohonan, iya kan? Memang, hidup adalah teka-teki. Kadang manusia merasa menemui jalan buntu dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Maaf, Bapak ini siapa? Saya pengurus sekaligus penjaga masjid ini. Kadang-kadang, ya, merangkap sebagai ustadz juga. Dan kamu? Saya Adrian, Pak. Adrian. Iya, nama saya Suripno. Tapi orang-orang sini suka panggil saya Pak Suri. Pak Suri. Sudah sholat lohor? Ayo silakan. Makasih Pak, saya harus kembali ke kantor. Loh, jawabannya belum ketemu kok sudah mau pergi? Kita harus tekun dan tidak boleh menyerah sebelum kita mendapat jawaban dari Yang Maha Tahu. Saya permisi, Pak. Dia bukan cuma mencari jawaban, dia juga sedang mencari jati dirinya sendiri. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya untuk kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Amin. sakit. Nanti siapa yang ngurus ibu, An? Saya ambilkan lagi, Bu ya. Ana. Ratna, ini perencanaan dan estimasi budget pesannya. Kok undangannya hanya 600, Mas? Memangnya kamu mau undang berapa banyak orang? 1000. 1000 orang?
Gampanglah, itu bisa kita atur belakangan. Yang penting sekarang saya perlu uang untuk booking catering, pengisi acara, dan MC-nya. Berapa jumlahnya, Mas? Ya, saya rasa 200 juta cukuplah dulu. Nanti sisanya setelah selesai acara. Kok mahal sekali? Oh, kamu jangan bicara mahal, Ratna. Mahal nggak apa-apa. Yang penting hasilnya memuaskan. Dan ingat, ini demi pernikahan Adrian. Dan demi gengsi kamu di mata calon besan kamu. Ya sudah, nanti saya siapkan. Dan satu hal lagi, jangan sampai Adrian tahu kalau saya mengurus semuanya ini, ya? Ya. Cek-cek ini Ibu mau transfer ke rekening Ibu? Enggak, Pak. Saya mau menguangkan ini dan saya akan ambil tunai. Semuanya? Iya. Totalnya 525 juta, Bu. Ibu yakin mau ambil tunai? Aduh, Bapak ini kok dari tadi tanya terus. Cepetan dikit dong, Pak. Saya mau ambil ini semuanya, Bapak. Baik, Bu. Kalau begitu bisa pinjam KTP Ibu? Ya, ini. Sebentar, Bu ya. Lebih baik Bapak lapor polisi. Lampu merah belok kiri, ada kantor polisi. Lebih cepat Bapak lapor, lebih baik, Pak. Aduh, kamu ini gimana sih? Sekarang semua hilang hasil kerja keras saya. Aduh Mas, saya kan nggak tahu. Saya kan yang dijamret. Gimana sih kok marah-marah sama saya? Kamu nggak hati-hati. Masa bawa uang sebanyak itu bukannya lihat kanan kiri dulu? Mas, saya ini jatuh nih. Apa lagi ini? Ayo cepat. Kamu jangan manja begitu. Kita cepat lapor kantor polisi. Ayo cepat. Cepat. Orang itu bilang habis lampu merah belok kiri. Tapi mana? Ini sih kompleks perumahan, Mas. Mana kantor polisinya? Ah, brengsek. Mas, sebentar, Mas. Itu kayaknya tas saya deh, Mas. Brengsek. Uangnya ludes, dibawa kabur sama jambret itu. Kurang ajar. Vi, besok kan bokap gue nyampe Jakarta. Kenapa sampai sekarang belum juga ada kabar dari Arman? Gue emang belum telepon dia sih, Rin. Gue kan sibuk ngurusin kantor baru lo. Vi, urusan kantor itu nggak penting. Yang penting urusan Arman. Iya. Nanti gue hubungin dia deh ya. Ya udah. Terus gue juga mau ngingetin, Vi. Jangan sampai nanti kedatangan bokap jadi sia-sia. Dan gue juga nggak mau kalau jawaban Arman sampai ngecewain. Ingat ya, Vi. Please banget. Gue nggak pengen kalau lu mempermalukan gue depan bokap. Malam. Iya, mungkin supaya lebih kekeluargaan. Please, kamu harus datang, Man. Soalnya ini tuh penting untuk... Ya, untuk Karin kan, saya tahu itu semuanya. Bukan itu maksud saya. Untuk kerjaan kamu. Untuk kerja sama kamu, sama perusahaan mereka tentunya. Oke. Saya akan hadir, tapi ada satu syarat. Apa? Syaratnya, saya minta kamu ikut sama saya sekarang untuk buka puasa dan saya akan traktirnya. Gimana? Oke. Sebentar ya, saya mau permisi ke toilet.
beres. Pokoknya Arman besok pasti datang. Ya? Oke, bye. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau dan aku berserah diri sepenuhnya kepadamu ya Allah. Allah, terima kasih ya Allah atas hikmah yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ya Allah, Maha Suci Allah, bukakanlah pintu hati Adrian agar dia bisa ke jalan yang Engkau ridhoi dan berikanlah hikmahmu padanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.